Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Oke, shalom teman-teman KGC dimanapun kalian berada saat ini. Nah, KGC Podcast sore ini akan berbeda dari biasanya. Kita ada konsep yang baru. Lihat nih, dari segi tempat kita udah pindah dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Kita pakai studio sekarang untuk bikin KGC Podcast ini. Terus yang berbeda lagi adalah saya akan undang teman-teman yang lain. Nah, biasanya kalau saya undang narasumber kan, satu orang. Nah, kali ini kita akan berbagi cerita. Kita akan berbagi cerita tentang KGC. Nah, KGC Podcast ini biasanya didukung oleh ya udah pasti narasumber. Lalu yang kedua ada dari teman-teman media, KGC Media yang bikin foto, video, editing dan sebagainya. Terus habis itu ada tim musik KGC. Nah, khusus dari tim musik ini saya akan ajak mereka 2 orang untuk ngobrol-ngobrol. Lalu juga ada satu lagi dari KGC Media yang suka bantu-bantu di media. Dia salah satu leaders juga di KGC. Mereka bertiga akan ngobrol-ngobrol dengan saya sore ini. Bakal seru pastinya. Woi, sini sudah, taruh tuh. Gitar bassnya taruh. Taruh. Stop nyanyi sudah Gaby, jangan kesini cepat. Ayo Glenn. Oke. Nah,
Mereka bertiga ini yang akan hadir sore hari ini untuk nemenin saya ngobrol-ngobrol soal KGC. Coba perkenalkan satu nama-nama masing-masing satu-satu. Yang kenceng suaranya ya. Dari kiri dulu. Dari kiri dulu. Dari sudut biru. Perkenalkan, nama saya Gaps. Gabriel. Panggilan Gaps. Iya, terserah. Tadi kau sendiri bilang baru. Kan itu nama. Oke, berikutnya. Oh, perkenalkan nama saya Daniel, dipanggil Bang Dani. Bang Dani. Oke. Lalu berikutnya. Perkenalkan nama saya Glenn. Biasa dipanggil Glenos. Glenos. Baik. Oke, mungkin masing-masing bisa kasih tahu pada umur berapa sih kalian ini? Kanan. Sekarang gantian dari kanan. Oke. Kalau saya sekarang umurnya 17 tahun. Umurnya 17 tahun. Iya. Ya, bukan sisanya ya. Bukan. 17 tahun. Kumisnya itu. Oke, berikutnya. Saya jalan kepala 2. Belum sih, masih 19 tahun. Nanti tahun depan. Masih jauh berarti jalannya. Oke, Kalau berikutnya. saya sama 19 tahun juga. 19 tahun juga. Berarti kalian semua udah kuliah ya? Udah kuliah ya? Iya, kuliah. Gaps, Daniel kuliah. Lalu Glenn. Oh, ada yang udah punya anak. belum. Glenn? Baru mau masuk kuliah. Glenn baru masuk kuliah. Ya. Oke, kuliah di mana, Gap? Semarang. Di Semarang. Daniel? Sama di Semarang. Semarang juga. Kalau Glenn udah pilih kuliah nih tahun ini berarti. Sudah di Biak tetap. Woi. Ambil apa? Kuliah apa? Ambil UT. UT itu apa? UHT, susu. Universitas Trisakti. Terbuka. Oh, saya kira Universitas Tondano Tolikara. atau Tomon. Aduh. Ya, Gap, kamu ambil apa, Gap? Di Semarang, Multimedia. Gap? Multimedia ya? Multimedia. Kenapa tertarik multimedia, Gap? Karena rasanya kayak pelajarannya tidak terlalu susah gitu. Kok banyak bicara? Lanjut ya, Iya, maksudnya itu kan tidak terlalu susah menurut saya. Tidak terlalu susah. Iya. Itu kayak gimana sih kalau di gereja kan multimedia itu kan biasanya nyalain lirik lagu. Terus bikin kayak gini, kurang lebih sama atau memang ada apa beda gitu? Hampir sama sih. Hampir sama. Iya, Jadi mereka ngajarin kayak broadcasting gitu juga Iya, ada berarti ya. ada. Siap. Kalau Daniel? Amin. belum bicara. Saya bilang ambil tadi. Oh ya. Kamu ambil apa dia? Daniel. Saya di Fakultas Komputer. Komputer, Ambilnya sistem informasi. sistem informasi. Itu kayak gimana tuh sistem informasi itu? Itu Jelasin dikit belajar. lah. Ya, itu kayak apa ya? Kita bagian menganalisis, terus manajemen tentang apa? Komputer. Teknik informatika. Kita manajemennya teknik informatika. Terus kita juga kita dipersiapkan untuk bisa merancang pengambilan keputusan dalam suatu bisnis. Lebih terincinya begitu. Kita membuat sistem untuk gitulah. Jadi kalian yang bikin sistem untuk para TI gitu, para IT. Ya, kurang lebih kayak gitu. Kita gitu kayak ya, apa, ngebuat sketsanya, terus nanti Sketsanya. TI-nya yang tinggal eksekusi. eksekusi. Oke, perencanaannya di kalian. Iya, mirip gitu. Kalau Glenn, UT ambil apa Glenn? Kalau saya UT ambil ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Iya. Kenapa Glenn? Kenapa pilih ilmu komunikasi Glenn? Bukan soal lancar bicara. Belum masih karakter. Tidak, saya ambil apa ilmu komunikasi karena saya lihat apa kedepannya mungkin Bahasa 9. apa peluang kerja di situ lebih besar begitu dibandingkan yang lain. Saya juga sudah searching peluang kerjanya lebih besar, lebih merangkum semuanya begitu. Ilmu komunikasi. Iya, ya. ilmu komunikasi. Bisa masuk di segala Segala bidang gitu ya. masuk gitu. Siap. Sekarang. Tapi saya mau tanya, memang kayak Gaby misalnya, dari dulu emang pengen masuk multimedia atau sebenarnya pengen yang lain tapi masuk multimedia? Nah, gitu. Saya pengen tahu tuh. Sebenarnya sih Ada cewek. maksudnya apa nih cewek? Orang di Semarang kan tidak tahu ada Senyum. Ya di Semarang pasti ada cewek. Iya, ya. Kok cowok semua saya ngeri juga ya. Lanjut. Pertama-tama itu ini, saya sebenarnya tidak mau kuliah, tapi karena
pilihan terus bertabrakan dengan maunya orang tua. Jadi saya lihat-lihat pas di kampus yang orang tua suruh masuk ini, saya lihat ada jurusan multimedia dan saya cari-cari juga di internet. Cari tahu gitu Iya, multimedia cari gitu ya. multimedia itu apa saja. Terus saya bandingkan dengan TI, SI dan lain-lain gitu. Saya rasa kayak ini lebih ringan gitu. Karena saya juga tidak ada niat kuliah awalnya. Kayak gitu. Tapi kalau cita-cita kamu pengen jadi apa? Awalnya sih aduh parah. Awalnya apa? Cita-cita lanjut. Jujur. Iya kan? Polisi sih. Jadi polisi. Iya. Lalu masih ada kepengen itu atau memang sudahlah saya multimedia gitu atau bagaimana? Lihat yang sekarang. Kalau dari sekarang sih Multimedia, enggak ada. polisinya mulai menghilang. Polisi mulai menciut. Mulai hilang. Ya. Kau Daniel gimana Daniel? Gitu. Emang udah kepengen SI dari awal atau? Dokter gigi. Berarti cerita dikit dulu nih ya. Ya, boleh. Panjang ini Boleh. belibet. Panjang juga boleh. Nanti tinggal diedit kok. Kasih 1 menit Oke, saja lah. singkat aja. Singkat cerita. Hmm. Itu kayak cita-cita dari kecil, memang sampai SMA juga maunya pilot. Tapi beberapa kendala akhirnya itu diurungkan. Nah, ikutlah tes-tes yang dari sekolah itu, yang tes SNMPTN, SBM lah itu. Iya. Nah, situ tapi akhirnya kayak putus asa mau ambil apa, bingung kan. Ya. Ya udah ambil dokter gigi. Dokter gigi. Dokter gigi. Ambil dokter gigi. Nah, tapi itu dokter giginya universitas apa ya? Pokoknya itu terkenal. Saya sudah yakin nggak mungkin masuk, tapi coba saja. Siapa tahu kalau beruntung kan. Ya kalau berkat. Sudah akhirnya mendaftar. Ya nggak keterima. Sama saja. Gak keterima. Tidak mengikuti. Sudah akhirnya. Kalau nggak salah dokter gigi itu yang bagus tuh Trisakti salah satunya. Iya, kalau tidak salah Trisakti apa Brawijaya gitu. Iya, Antara itu kemarin ambil. Nah, tidak lolos. Ya terus akhirnya ambil mandiri. Masih ngejar universitas negeri nih. Karena katanya bagus sih. Iya. Sudah, akhirnya ambilnya di Semarang di Unas. bukan Unhas. Itu Semarang. Makassar. Iya Undip, Universitas Diponegoro. Tes di situ mandiri. Wah, yang tes itu ada ribuan orang. Dan sejujurnya kurang persiapan sih saya. Sudah akhirnya tidak lulus juga. Akhirnya ya ambil Belajar juga sih. Bagaimana tidak lulus terus ini? aduh, akhirnya memang dari jauh sudah dipersiapkan ini kalau misalnya enggak ini mau apa. Sudah baca-baca riset. Rapal-rapal, mantra. Baca-baca ternyata sekarang teknologi perkembangannya cepat dari 10-20 tahun lah 10-20 tahun ke belakang sampai hari ini tuh perkembangannya begitu cepat. Sudah akhirnya memutuskan ambil yang ada senggol-senggol ke sana sedikit lah. Komputer gitu ya, komputer. digital. Udah akhirnya ada katanya di sana yang bagus universitas, udah tes di situ, puji Tuhan lolos. Ya. Di mana sih? Udinus. Universitas Dian Nuswantoro. Dian Nuswantoro. Swasta. Oke, kalau Glenn gimana Glenn? Kamu punya rencana tuh pasti ada dong sebelum akhirnya memutuskan oke lah saya ambil universitas terbuka jurusan komunikasi nih. Nah, itu apa? Cerita dulu Glenn, cerita. Mungkin siapa tahu ada yang punya pengalaman yang sama dengan kamu. Masih bingung sampai hari ini. Iya sih. Sama sih ingat waktu itu kalau tidak salah Kak Beni pernah tanya saya tentang cita-cita. Ini Beni siapa nih? Beni Dolok. Kak Beni Patina Sarani. Pernah Beni Dolok tuh pelatih bola ya. pernah tanya bilang cita-citanya mau apa? Masih ingat itu. Dia bilang tentara. Cita-cita saya tentara, memang sih dari dulu pengennya tentara, tapi semakin kesini Enggak asik. enggak maksudnya tidak terlalu tertarik begitu. Akhirnya sama kayak Daniel begitu, lihatnya berapa tahun kemudian ini pasti teknologi ini pasti akan berguna sekali begitu. Jadi saya juga berencana untuk kuliah di luar. Tapi satu dan lain hal mungkin Tuhan pu jalan juga saya tetap di Biak, makanya saya ambil di Biak saja begitu. Terus ini kan biasanya kan anak-anak sumuran kalian tuh waktu lulus kan orang tua lebih pengennya kalian ikatan dinas lah ya kan, masuk ke mana IPDN. Betul. Ya kan? Ya, Nah, betul sekali. menurut kalian pertimbangan orang tua itu dulu kalau suruh kalian disuruh nggak? Tapi disuruh nggak? Saya disuruh Kamu disuruh? Gabriel sampai Gabriel nembak. disuruh?
Parah. Parah. Mana-mana ikatan dinas. Itu biasanya pengen tahu saja pemikiran orang tua itu menyarankan kalian untuk ambil ikatan dinas itu, kuliah yang berikatan dinas itu apa biasanya alasan paling ininya? Siapa duluan nih? Gap. Daniel sudah dulu. Dari saya terus Oh, kah? saya. Daniel. Jadi itu pokoknya dari nenek, bapak, hampir satu keluarga besar itu maunya ikatan dinas. Nggak usah sebut merek lah, pokoknya ikatan dinas. Itu pertimbangannya karena kayak lebih terjamin, katanya lebih terjamin kerjanya. Nanti apa pokoknya semua terjamin lah, apa pensiunnya juga nanti masih diperhatiin kayak gitu-gitu. Di pertimbangannya orang Karena tua negara itu. punya ya. Nah, kan? negara Ya, punya. ya. Kalau ada sampai kayak PHK gitu kan, ya tidak terlalu kena lah. Tidak kena ya, iya, betul. Paling mutasi gitu paling ya. Pindah. Terus kalau Gaby Sama sih. alasannya Kayak sama gitu, ya. iya. Cuma apa? Orang tua kan lebih kayak itu lebih terjamin juga kan. Iya Jadi- iya iya. Pas tidak cari-cari lagi lah kayak kuliah gitu. Jadi itu alasan orang tua itu Iya. ya. Lalu kenapa kalian nggak tertarik? Hah? Atau memang udah nyoba tapi gagal atau memang bagaimana? Nggak ada kesempatan lain tuh. Maksudnya sudah coba sih, tapi ada peluang yang lain untuk ini dicoba dan yang dapat peluang lain. Terus orang tua responnya gimana? Waktu akhirnya kamu malah nggak ambil ikatan dinas itu? Yang penting tanggung jawab dengan apa yang kamu ambil. Kamu ngambil ya, Iya. udah dipilih ya. Kalau Daniel? Dari awal betul-betul nolak. Nolak. Dibilang di sini tidak mau sama sekali. Kamu kasih alasan nggak waktu itu? Pokoknya saya bilang saya tidak mau. Intinya itu saya karena belum tahu alasannya. Pokoknya tidak mau. Makin kesini yang itulah yang saya baca-baca itu semua. Akhirnya saya jelasin kalau pekerjaan itu bukan hanya apa Jadi pemerintah. Gitu. ASN saja, bukan kayak gitu-gitu. Banyak. Jadi kita nih apa ya beda-beda diciptakan toh. Iya betul. Masa kita semua sama? Kalau kita semua sama robot aja lah. Iya betul. Nah kalau Glenn gimana? Orang tuamu ada kepengen begitu juga atau 100% saya sudah? Terserah saya sudah. Kemungkinan. Tapi mungkin orang tua ya masing-masing berbeda toh. Mudah-mudahan terserah saja tapi pasti ada maksud dan yang terselubung. Iya, maksud terselubung ya. Iya. Dong bilang, dong kasih saya itu kayak, kok kuliah di mana saya sudah. Tapi giliran saya bilang, saya kuliah di sini. Dong bilang, sudah di sini saya sudah. makanya pas terakhir ini saya sudah bilang, sudah saya ikut orang tua mau saja sudah. Mau di mana yang penting, dong saya ikut dong mau saja gitu. Siap. Oke, nih seru nih teman-teman, kita ngobrol sama 3 teman kita ini. Nanti juga saya akan undang 1 tamu lagi juga untuk ngobrol. Seru. Nah, kita akan lanjut lagi ya. Nanti di sesi kedua akan ada teman-teman lagi. Sana kamu orang siap-siap lagi main sana. Oke, sip. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang besar bersama Rohmu. Ku pasti menang. Tinggi
cobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama rohmu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi, mari semua yang rumah katakan, namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja, Raja keagungan. Raja keagungan. Oke, thank you teman-teman dari tim PW KGC. Yuk, balik lagi. Daniel, Gaby, Glenn. Terus kita akan panggil satu orang juga nih. Woi. Kita panggil satu orang juga nih yang di media yang bantu-bantu kita juga nih untuk bikin Gengisi Podcast. Dilan, kesini Dilan. Halo. Dilan, sip. Jadi teman-teman, 4 orang ini adalah yang bisa dibilang yang kerja rodi lah di belakangnya program Gengisi Podcast ini. Mereka yang ngurusin tata lampu, lalu ngurusin setting, terus setup acaranya, lalu apalagi ya musiknya macam. Mereka semua yang bekerja bersama-sama dengan saya. So kita akan lanjut ngobrol dengan mereka. Dilan, tadi saya sudah tanya dengan 3 orang ini. Kamu sendiri kuliah di mana? Kuliah toh? Ya kuliah lah. Siapa tahu sudah di angkatan. Belum. Belum ada tujuan ke sana. Ya, gimana? Saya kuliahnya di Tangerang di Universitas Multimedia Nusantara. Nah, multimedia juga nih. Saya dengar Iya. 2 kali nih kata multimedia. Multimedia. Oke, itu gimana tuh? Kamu ambil fakultas apa? Sebenarnya Masak? saya bukan perhotelan. Tata boga. Ke teknik informatika. Teknik Tadi informatika. kan, iya. Kalau nggak salah tadi Daniel udah dijelasin ya kan teknik informatika itu sebagian besar kayak dia punya itu kan sistem informasi kan. Kalau beda lagi dengan teknik informatika. Jadi ya lebih banyak ke Teknisnya. gitu. Ya, Jadi mereka itu buat salah satu aplikasi atau enggak mereka itu developer dari berbagai macam aplikasi atau enggak game gitu. Nah, ini nih menarik nih. Misalnya kamu TI-nya yang bikin gamenya, Iya. berarti SI-nya bikin apanya? Rancang Iya. Rancangnya. rancang programnya. TI-nya emang nggak bisa rancang juga, nggak bisa. Ya itu kayaknya sebenarnya untuk mempermudah saja tugas masing-masing. Soalnya bikin program itu tidak semudah yang dibayangkan, bikin Gitu ya? aplikasi tidak semudah yang dibayangkan. Jadi kayak bagi tugas gitulah. Tapi anak SI, lulusan SI bisa bikin kan? Bisa, Tanpa bantuan TI kan? bisa, Anak TI pun juga bisa merancang kan? bisa, sangat bisa. Oke, I see. Ya dari dulu saya juga, adik-adik saya ambil SI, TI saya nggak pernah nanyain sih. Sama kalian juga nih. Bertanya. Setelah belasan tahun saya baru tahu. Oke, ini dimainin lagi dong musiknya. Kita ada temen juga nih yang bagian ngurusin kita sekarang. Jadi kalau tadi kita yang bikin acaranya, dia yang ngurusin kita. Ceritanya begitu. Oh, ya. Nah, dia punya keahlian lain yaitu
apa ya? Spiritual. Kalian spiritual. Ini memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Iya. Ya sambil diiringin oleh musik pantai sama beliau. Beliau. Irin. Kita lanjutin ngobrol. Nih. Ini kan kita KGC Podcast. Berarti ini kan acara KGC jelas. Nah, saya mau tanya nih satu-satu. Jangan saling kah? Dari Dilan baru datang. Anak baru. Masa anak Bergabung. anak bawang. Kenapa bisa ada di KGC? Nah, itu pertanyaan saya. Oh, Kenapa kalian bisa ada di KGC? Maksudnya kan komunitas anak muda, gereja, Kristen itu positif itu ada banyak di Biak ini kan. Tapi kenapa kalian bisa ada di KGC gitu? Mungkin dari Dilan sudah. Oke, dari saya. Sebenarnya awalnya itu yang namanya KGC itu sebenarnya nggak tahu itu apa. Terus nggak tahu kalau memang di GB Rocks ini itu ada ibadah pemuda. Udah pas ada ketemu Gaby di kelas 2 SMA. Iya kan? Iya, ketemu dia. 2 SMA. Iya, 2 SMA. Tapi sebenarnya kita satu SMP duluan. Satu SMP tapi saya nggak terlalu banyak main sama dia kan. Pas 2 SMA kita ikut Paskibra. Kenal di situ semakin dekat-dekat, terus habis itu dia bilang, bro ya? Bro, tidak ada ikut KM di rumah. Iya, dia ajak KM. Apa KM itu apa? KM itu apa? Kayak persekutuan ibadah anak-anak muda gitu. Di rumah iya, gitu ya? di rumah. Oke, Nah, habis itu bilang, kok ikut saya KM sudah, ikut. Tapi awalnya kan saya sudah, karena sudah di El Sadai duluan, jadi udah tahu KM itu apa kan. Nah, pasti perkumpulan gitu kayak ibadah pemuda gitu. Pas ikut. Nah, ada beberapa satu bulan kalau nggak salah, habis itu berhenti nggak ikut lagi. Habis itu dia bilang, karena saya mulai kayak agak tertarik sama musik, gitar gitu kan, kayak anak-anak baru besar itu kan pasti kayak suka kalau main gitar kan, di sekolah pasti dilihat orang. Pas Cewek. Iya dong. Lebih sebut nama. Daniel. Nah, terus habis itu pas dia bilang, Disa punya gereja kan, dia Gabriel sudah duluan di sini tuh pas. Begini dia bilang, Disa gereja sini ada latihan musik. Gimana kalau Tonda ikut? Ya sudah, dari situ mulai ikut tapi ya belum terlalu ikut sama ibadah-ibadahnya, masih datang-datang karena kebetulan juga kenal Daniel sama Daniel sama Mika kalau nggak salah ya. Iya, ya sudah dari situ saya mulai ikut sampai sekarang. Sip. Berarti dari Gabriel yang ngajak ya. Iya. Gabriel tanpa sadar bawa jiwa. Jiwa dari gereja lain maksudnya. Dari gereja lain sebenarnya dia itu bahaya, itu orang-orang begini itu bahaya. Pancing lah. Kalau Gaby gimana Gaby? Soalnya tidak ada niat, dan biarpun Oh, saya gereja di sini tidak ada sama sekali mau Saya ikut kira KGC. kamu awalnya Tidak niat masuk. Jangan sebut merek. ateis. Tidak ada sama sekali mau ikut KGC atau mau datang sekedar lihat-lihat atau gabung gitu. Tapi Biasa Karena- orang sombong. bukan karena apa ya, mungkin orang tua itu, saya ada di KGC itu karena orang tua. Iya. Orang tua yang paksa dorong gitu. Iya, karena saya banyak menghabiskan waktu di tempat lain, Jalan seperti raya. ini, komunitas yang baik. Buruk ya? Agak Oh, aman. tidak begini. Aduh. Terus jadi setiap sore tuh mama kan cari informasi di Kak Steven. Oh iya. Nah, terus jadi Kak Steven bilang tawarkan diri gitu. Bilang, nanti saya jemput itu setiap sore. Jadi saya juga kayak aduh, bisa pergi ibadah. Tapi saya tidak suka karena saya tidak mau kenal kayak anak-anak begini. Sombong sekali. Itulah. Kenapa? Saya merasa dulu betulan saya merasa terlalu rohani. Karena lingkungan toh Kak. Nah, itu jadi saya kayak aduh. Saya ada niat, tapi karena Kak Steve ini setiap mau ibadah ke GC datang jemput, terus mama juga kayak kasih bangun. Karena saya sudah lihat kayak macam pada jam 4 gitu, setengah 4 saya tidur. Sengaja yang tidur. Paksa, pokoknya paksa harus tidur. Cara-cara Oh, tapi tetap dikasih bangun, jadi pergi ibadah sampai pas sama kayak Dilan main-main musik gitu, main-main gitar lah, main-main gitar baru belajar gitar langsung. Ada latihan gitu. Terus saya diajak sama kalau tidak salah sama Ronald. Karena tiba-tiba mama kan bilang, Kak Steve tuh buat KM saya di rumah supaya kayak anak-anak di gereja ini kenal saya gitu. Sudah akhirnya ada KM, terus Ronald yang ajak ikut ini, bukan ajak ke GC sih, ajak ikut latihan. Oh, latihan musik. Iya, makanya saya ajak Dilan. Nah, di situ mulai ikut sampai sekarang lanjut. Sip.
Daniel gimana Daniel? Saya kurang lebih sama kayak Dilan. Tapi awalnya beda sih. Jadi tuh Kurang lebih sama. Tapi awalnya beda. Iya. Tengah-tengah itu kan awalnya tuh kayak anti sekali mau ke ini namanya KGC nih. Anti karena Kenapa? ya saya anak kecil, mereka sudah besar. Oh, kamu merasa kecil. Iya, merasa Jadi kecil. ini kayak Anak ibadahnya bawang. anak-anak. Kok pernah muda juga dulu? besar. Iya. Iya. Karena memang waktu itu kan KGC umurnya ya segitulah pokoknya. Iya. Nah itu terus tidak tertarik juga, ngapain juga ke sana ngumpul-ngumpul kayak gitu. Mending di sekolah minggu saya. Waktu itu. Sekolah minggu. Karena main musik di situ. Terus satu kali Mika ngajak bilang, sekali-sekali main musik di latihan-latihan musik di ini apa? Mika ini seumuran kalian? Iya, satu umur. Satu sekolah juga. Dia bilang latihan-latihan musik di ruangan situ Sekina. Nah, dia tidak sebut-sebut ikut KGC, tidak. Dia cuma ngajak ikut latihan-latihan saja. Udah akhirnya latihan ikut setiap hari gitu, pokoknya seminggu sekali. Udah akhirnya begini tiba-tiba ada satu kakak pemuda bilang kita pelayanan. Sudah. Di situ nama saya dipanggil. Mulai dari situ saya ikut KGC. Pelayanan. Ikut masuk juga. Nah, berarti kalian bertiga bisa ada di KGC ini karena musik. Ya musik. Karena musik ya. Sebagian besar musik sih. Ya. Kalau Glenn gimana Glenn? Glenn karena apa nih? pindah agama. Karena nggak sengaja. Kecelakaan. Kalau tidak tahu kalau yang saya rasa sih mungkin dari dulu itu saya lihat karena saya satu sekolah sama siapa Daniel. Mika, Valen. Kakak kelas. Ya. Jadi saya lihatnya mereka itu di sekolah itu berwibawa sekali, rohaninya kuat begitu. Kamu ini berwibawa. Dorang ini dorang. Rohaninya kuat. Pas juga ketemunya kalau tidak salah jadi panitia di pentas seni di sekolah. Rohani kuat. Terus begini mereka kan main musik semua toh, jadi saya juga Kayu. pengennya dalam artian kayak pengen kayak dorang juga bisa melayani di luar sama melayani di gereja begitu. Karena pada saat itu juga saya jarang gereja. Ya. Saya menghabiskan waktu palingan di rumah atau pergi dengan teman-teman. Iya. Pas begitu, pas hari Minggu kalau tidak salah diajak bilang ada ibadah pemuda. Dia bilang kalau tidak ada kendaraan saya jemput. Akhirnya dia jemput. Pertama datang ke situ, duduk sendirian, malu-malu. Terus datang si Dilan perkenalan sama dia. Sudah akhirnya ikut sampai sekarang. Terkenal di sana. Cara. Nah, apa pendapat kalian? Apa yang kalian pikirkan kalau tentang KGC? Kalau KGC muncul di kepala kalian atau kalian dengar kata KGC, apa yang muncul di kepala kalian? Gaby? Satu orang satu kata supaya terbagi. Satu kata? Iya. Malas. Kok malas? KGC apa? KGC. Kok malas sih? Saya kayak mikir kayak malas datang. Itu kan awalnya Iya, toh. awalnya. Nah, sekarang maksudnya Kakak, apa yang ada di pikiran kamu kalau kamu dengar KGC? Sekarang kan Iya. Sejujurnya? sejujurnya Nah, asik. asik. Daniel, beda ya? Beda. Apa? Beda. Kocak. Kocak. Kenapa bisa kocak? Ini orang-orang ini lah. Dilan? Kalau saya dengar itu ini lebih ke anak muda. Anak muda. Itu dua kali. Kalau Glenn? Kalau saya sih Orang tua. kalau dengar kata KGC itu kayak merangkup saya merasa aman dengan dorang begitu daripada di luar gitu. Kalau dorang tidak ada bagaimana? Kalau dorang tidak ada saya bentuk sendiri. Aku bangga sama lu. Ya. Aku bangga. Aku mulai suka sama lu. Nah, yang saya pernah ketemuin adalah begini ya. Anak-anak muda dari daerah pergi ke kota besar, berkuliah atau bekerja, tentunya berkenalan dengan banyak orang baru. Ya kan, ketemu dengan dunia yang baru. Sehingga masuk informasi dan wawasan yang baru yang keren-keren nih. Pasti ada dong pikiran kita saat itu, nanti kalau saya pulang ke Biak nih, saya pulang ke daerah saya pengen bawa nih yang saya tahu-tahu nih.
ke daerah saya pengen bikin yang sama gitu karena keren gitu kan. Tapi yang sering saya ketemukan adalah mereka udah pulang kembali ke daerahnya, mereka nggak bikin kayak begitu gitu, malah mereka seperti kembali seperti Awal. ya yang sebelum kesana, sebelum ke kota itu, sebelum kuliah. Nah itu coba kita pengen kita diskusikan, kita obrolin kenapa bisa kayak begitu terjadi ya fenomena itu buat saya itu fenomena itu. Nah, menurut kamu kenapa, Dilan? Kalau menurut saya sih sebenarnya untuk pengalaman saya pribadi itu karena misalkan kayak gini, saya di Jakarta nih, Ya. saya ikut pemuda di sana, terus saya lihat dong punya media semuanya itu kayak misalkan untuk alat-alat kayak misalkan kamera gitu kan, mereka punya semua ada gitu. Nah terfasilitasi gitu. Kalau misalkan, nah pas balik ke sini kayak saya sudah bisa mikir ini, oh nanti kalau saya balik Biak saya pengen buat kayak gini di KGC, di saya punya ibadah pemuda nanti gitu kan. Nah pas balik ternyata masih kurang fasilitas gitu. Untuk Jadi faktornya sih fasilitas. Ya, kayak gitu, fasilitas sih. Oke. Faktornya karena fasilitas gitu. Akhirnya jadi menghambat Iya. keinginan ya. Tapi sebenarnya memang ingin itu ada gitu, kayak pengen bikin buat sesuatu gitu. Tapi memang pengen bergerak, cuman ya gara-gara fasilitas. Begitu. Mager gak ada fasilitas. Kalau Gaby, menurut Gaby gimana kalau Gaby? Kalau ini kan gara-gara fasilitas menurut dia. Kalau saya sih gara-gara zona nyaman. Zona nyaman ya. Iya, karena kayak dari sini kita nyamannya dengan kondisi yang sekarang, terus punya angan-angan nih. Nah, Kalau sampai di kota besar atau misalkan saya di Semarang, saya mau ke Semarang ini buat begini, saya mau pokoknya belajar banyak hal di sana gitu. nah. Tapi dengan di sana kan pasti kita kayak baru pertama kali sampai tuh lihat orang lain pasti rasa gimana gitu toh. Jadi sampai sana itu tiba-tiba kayak bukan kepikiran sih, lebih karena pas dapat sesuatu yang bikin tong down gitu, ya tong kembali ke tong zona nyaman yang lama. Oke. Kayak semenjak tong ada di kayak misalkan Biak gitu. Jadi Jadi akhirnya apa yang tong mau dapat itu tidak ada. jadi belum pulang malah sudah Iya. tak kancing duluan di sana gitu ya. Ya. Kalau Daniel? Kalau saya lebih ke arah pribadi sih. Kan tadi kakak bilang di sana dapat wawasan baru, teman banyak. Nah iya, itu wawasan barunya wawasan apa dulu? Ya. Yang salah apa benar? Hmm. Terus apa lingkungannya juga, lingkungannya gimana? Lingkungannya salah apa benar? Iya. Walaupun dia pergi ke Jawa, keluar lah, pokoknya keluar dari pulau ini ke Jawa sebutlah. Itu belum menentukan bahwa seseorang yang kesana itu akan jadi seseorang. Oke. Nah kayak gitu. Jadi walaupun dia emang mungkin ya dia punya angan-angan mau bikin sesuatu di sini di gereja ini. Di Biak lah. Tapi lingkungannya dia, pergaulannya dia, wawasan yang dia dapat di sana itu ya yang salah lah pokoknya. Nggak sesuai. Akhirnya tujuan dia yang baik itu terpatahkan. Gitu. Oh, jadi karena belum tentu informasi, wawasan, pergaulan, networking ya, apa namanya, social networkingnya, relasinya itu bagus. Ya. Gitu. Oke. Glenn saya nggak tanya karena kan Glenn Saya belum keluar. Tapi Glenn, kamu sebagai anak lokal nih, kalau tahu punya teman-teman datang dari kota besar kembali ke Biak, itu kira-kira kamu mikirnya apa sih? Ada nggak? Ada mikir apa gitu nggak? Ada sih. Apa? Rasa. Yang saya pikirnya pertama, pasti dong sudah bukan dong yang dulu lagi begitu. Yang saya pikirnya, tapi kebanyakan mungkin saya lihat kakak kelas atau orang lain kembali kayak tadi yang Kak Arif bilang, dong kembali seperti semula begitu, seperti sebelumnya dong keluar begitu. Nah, kalau yang saya lihat sih kayak yang tadi Daniel bilang pergaulan itu bisa jadi. Terus dukungan juga, mungkin di sana dia punya dukungan ada. Di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Itu bisa jadi menjadi faktor dia tidak membuat apa-apa di sini. Setuju nggak kalau kalian ada pemikiran kayak gini? Di sana karena tidak baku tahu, tidak saling kenal ya kan? Kalian dianggap. Tapi pas sampai sini, siapa ini? Dilan dulu saya kenal-kenal dari sekolah minggu kok. Mau bicara-bicara apa mentang-mentang sekolah di luar ya. Mungkin nggak itu kayak begitu tuh? Mungkin
Jadi harusnya Mungkin aja ya. berarti kayak apa ya, mereka lihat apa latar belakang Latar kita dulu belakang. gitu ya. Daniel pokoknya dilihatnya kecil aja terus. Masa lalu. Padahal udah umur 24 tahun nih, tapi dilihatnya kecil aja terus. Dulu waktu kecil. Ya, dulu tuh. Anda kecil siapa? begini, kecil begini. Anda siapa nih? Padahal potensi sama informasi wawasan udah bawa banyak nih dari tempat kita belajar ya kan ya. Nah, terus kalau kayak gitu menurut kalian apa yang harus ada supaya kalian punya apa ya, mimpi pengen bikin bagus. Semua orang pasti pengen bikin bagus di tempat dia berada kan, entah di kotanya, entah di rumahnya, entah di gerejanya, komunitasnya, pasti pengen bikin hal yang baik. Apalagi kalian dari luar kota nih ya kan? Menurut kalian, kalau tadi kita udah bahas, oh ini jadi nggak bisa karena begini. Nah sekarang supaya bisa, harus ada apa menurut kalian di komunitas, di kota Biak, atau apa menurut kalian apa? Harus ada apa? Coba siapa aja, bebas. Saya nggak tunjuk sudah, ayo. Duluan kah? Ah, Duluan. Kalau saya sih apa ya? Sudah pasti awal itu wawasan, udah pasti itu. Terus prasarana. Terus yang terakhir ini saya lihat dari banyak orang yang saya ketemu yang bercerita juga itu mental ini menurut saya mental. Salah satunya Kak Arif juga sering cerita, bikin saja. Saya selalu ingat kata-kata itu, bikin saja. Selama itu betul, bikin saja. Jadi walaupun orang ngatain kayak gimana gitu, kita bikin. Pokoknya itu selama itu benar kayak gitu. Jadi lebih ke mental kita. Mental ya. Kalau Dilan gimana Dilan? Ya kalau saya sebenarnya untuk saya pribadi kayak saya itu pengen kayak gimana ya, pokoknya kan dulu awalnya kan ya saya di sini tuh saya bisa bilang saya itu nggak terlalu bisa dalam media kan. Iya. Terus saya tuh pengen kayak orang-orang di lingkungan sini sebenarnya kayak support gitu. Iya. Kita itu kan sebenarnya bikin bukan hal yang nggak baik gitu kan. Kita juga mendukung semua kita membuat karya itu bisa dibilang karya sih. Maksudnya kan kita juga kan bisa dibilang kita buat ibadah juga kan. Ya at least bisa lebih ke punya dukungan sih, harusnya ada dukungan support gitu. Support ya. Apa yang kita udah buat sebenarnya itu sebenarnya kan yang dilihat itu kan memang hasil, tapi kan mereka nggak tahu nanti kedepannya kan jadi kayak gimana gitu kan. Itu juga bisa jauh ke depan. Betul. Ada kemungkinan untuk jadi sesuatu lah. gitu Pasti ya. bakalan jadi sesuatu selagi yang kita buat kan masih baik kan. Iya. Gitu sih. Kalau Gaby gimana Gaby? Kalau saya dari dua orang ini apa yang Nom katakan tuh betul. Terus kalau saya sendiri tuh mungkin orang-orang di tempat asal gitu kayak tempat awal kita gitu, orang-orang di sekelilingnya. Nah itu kayak apa ini, kayak siap gitu. Bukan kayak mereka kan udah menyesuaikan dengan lingkungan nih di Biak gitu misalkan. Nah mereka tuh nggak kayak cari wawasan luar tuh. Terus nggak kayak misalkan udah punya kayak wawasan di sini gitu. Nah dapat wawasan dari luar tuh walaupun tidak dipraktekkan tapi setidaknya tahu tuh. Jadi pas kita datang, kita mau coba gitu, pemikirannya jadi sama. Ya tektok lah, ngobrolnya nyambung ya gitu ya. Kayak gitu. Ya, saya paham. Jadi ibaratnya pulang bawa sesuatu dari kita, kita berharapnya ketemu orang di tempat kita pulang ini ada orang yang nyambung ngobrol sama kita. Jadi kita nggak sendirian. Ya. Kalau Glenn, menurut kamu Glenn, gimana Glenn? Sama kayak mereka sih. A, B, dan C benar. Itu jawaban Semua benar. A, B, C, semua benar. Nah, sekarang ini kita kan ada di Biak. Tuhan taruh kita di Biak kan. biar Tahu. puji Tuhan. Di Alkitab kan dibilang kan aku akan memberkati engkau di mana kamu aku buang gitu kan. Itu kan sebenarnya di mana kamu aku tempatkan ya. Nah, kita bukan tidak ada yang kebetulan, kita semua ada di Biak. Nah, menurut kalian kita semua pengen Biak maju toh? Biak maju. Nah, menurut kalian yang sudah sempat bersekolah di luar setahun lah untuk saat ini kan, Biak harus punya apa supaya anak muda itu nggak selalu harus cari
keluar. Gimana ya ngomongnya? Oh, supaya anak-anak nggak usah cari ilmu di luar gitu. Iya, dia harus punya apa? Apa yang paling urgent, paling darurat yang dibutuhkan dari sebuah kota biak supaya anak muda seperti kalian tuh, kan nggak semuanya orang tua punya dana untuk menyekolahkan anaknya Keluar. kan. Yang nggak bisa sekolah ini bagaimana? Yang nggak ada kekurangan dana ini bagaimana? Gitu. Apakah pasrah dengan keadaan gitu kan? Nah, menurut kalian bagusnya itu biak punya apa? Urgensinya. Coba Glenn, Kalau saya, supaya kamu nggak ABC benar. Kamu duluan. Ntar saya sudah ngambil. kalau saya lihat mungkin fasilitas. Fasilitas. Fasilitas Fasilitas apa? Bermain kah? sekolah. Sekolah, terutama. pendidikan Iya, ya? pendidikan. Pendidikan ya. Maksudnya supaya jangan ada kata kayak meremehkan kota kami gitu, kota tempat ini. Ya. Jadi kita juga harus, maksudnya kota ini juga harus bangun fasilitas yang supaya apa namanya, dia punya anak-anak yang di sini nggak usah keluar tapi mempunyai pendidikan yang setara dengan yang di luar Ya. gitu. Spesifiknya pendidikan apa yang kita butuh di sini? Yang di sini sih mungkin Kuliah kali ya? Ah? Perguruan tinggi kayak gitu kali ya? Iya, perguruan tinggi, terutama juga ada suatu apa namanya universitas atau tempat sekolah gitu yang memang ada hubungannya dengan teknologi gitu, supaya jangan kita ketinggalan gitu. Ya. Yang lain udah maju, kita masih di sini aja. Ya. Unbi-unbian ya. Universitas biak. Nah, kalau menurut Gaby gimana Gaby? Pola pikir sih. Pola Iya. pikir ya, itu yang harus. Mindsetnya ya. Mindset. Mindset dari siapa? Orang-orang yang ada di biak gitu. Maksudnya kayak Betul. biar ada fasilitas juga, kalau pemikirannya cuma ya saya kerjakan apa yang ada gitu. Sama saja, maksudnya ini ada barang ini, misalkan Karif buka kamera. Tong cuma setiap hari pakai foto, coba lah misalkan ada ide untuk buat film. Jadi bisa dimaksimalkan. Iya, ya. dimaksimalkan. Iya. Oke. Kalau menurut Bang Dan. Daniel. Bang Dani. Bang Dani. Aduh, Dilan duluan sudah, saya kata-kata hilang tadi. Jatuh. Iya, Sebenarnya saya baru mau jawab yang Gaby bilang tadi. Mindset Cuman ya? Iya, lebih ke mindset sih sebenarnya, karena kan betul sih kalau misalkan ya kalau ada fasilitas terus orangnya kayak cuman oke, Monoton. ada ya terus mau ngapa-ngapain dibikin gitu ya? apa gitu Iya, kan. iya. Jadinya ya nggak digunakan juga gitu. Iya. Jadi mati gitu. Kalau saya nyambung dari mereka bertiga kan. Jadi pertama aku bilang apa? Kata-kata fasilitas. Berarti iya. Lebih kayak gini, kesadaran diri lah. Kesadaran diri orang-orang yang apa? Yang dari biak ini bersekolah ke sana. Nah, dia kan lahir di biak. Berarti ya Tuhan sudah tahu apa dia ini akan menjadi apa ya? Sesuatu lah Iya, dia. sesuatu di biak lah. Ya berarti pastinya nangkap sih gitu. Rohaninya mereka. Apa sih? Jadi maksudnya sekolah itu jadi tempat pembekalan diri, Iya. tapi hasil pembekalan tuh harusnya buat di biak. Jadi kesadaran lah, lebih kesadaran Baru diri. kalau semua orang mikir kayak begitu, punya kesadaran di tentang itu, biak bisa maju. Nah, Gitu kan? Menurut versi kamu begitu itulah kan? versi saya. Siap. Nah, pertanyaan terakhir nih buat kalian. Terakhir sudah. Kenapa podcast yang kali ini lebih lama ya? Wah, berapa menit? Entahlah. Entah. 2 abad kan. Tahu lah. Nah, pertanyaan terakhir nih. Menurut kalian, apa yang harus dilakukan seorang pemuda Kristen? Ya, seorang pemuda Kristen. Kakak harus bilang, karena kan kayak gini Kristen. Ya. Iya. Apa yang harus dilakukan oleh pemudi, remaji? Setengah-setengah. Pemuda-pemudi, remaji, anak-anik. Ya, apa yang harus dilakukan oleh anak muda Kristen di biak? Di biak ya? Iya. Jadi bukan general ya. Di biak supaya kita sebagai anak muda di Kristen di biak ini enggak dipandang rendah sama orang lain. Apa menurut kalian? Apa? Satu kata juga nggak apa-apa. Apa yang harus dilakukan? Sadar Sadar kalau kita ini nggak boleh diam,
Nggak boleh diam. Iya gitu. Harus Maksud- bergerak. Harus bergerak. Bergeraknya tapi bagaimana nih? Ya maksudnya Bergerak. kayak bergerak. Karena gini, kan yang tadi kita sudah bahas kalau misalkan kita itu sebenarnya perkembangan itu semakin cepat kan, biar kita di daerah timur juga kan itu pasti bakalan gak terasa gitu. Iya, Untuk iya, perkembangan teknologi apalagi ya anak muda yang harusnya bergerak kan, bukan yang di atas lagi, karena anak muda yang ya ini istilahnya bisa lebih cepat harusnya lebih cepat berpikir, harus lebih cepat ngambil Benar, keputusan iya, gitu kan. Jadi ya itu yang maksudnya ya sadar, karena selama ini yang saya lihat kayak kita anak muda di sini tuh kayak ya cuman diam doang gitu, nggak bergerak. Kita juga ya gitulah pokoknya Stuck itu di ya, situ iya aja. kita ke-stuck gitu. Menurut Daniel, Tadi dari kata-katanya Gibi ada itu keluar zona nyaman. zona nyaman ya. Nah, kita harus keluar dari zona nyaman ini. Ah, Kayaknya kita terlalu nyaman, soalnya benar. kayak santai sekali, apalagi Iya, biak ini memang santai sekali. Santai, ya kan, santuy. benar santai sekali. Iya. Aman kan. Sebenarnya kalau saya pribadi, kalau mau ngebuat biak ini jadi sesuatu yang jadi kabupaten yang bagus, kota yang bagus itu bukan gampang sih. Emang butuh Ya, Betul, usaha. effort butuh juga. usaha Ya, ya. cuma kebayang lah. Iya, kebayang. Bukannya nggak mungkin ya. Iya. Tapi ya kehubung lagi dengan sebelumnya, nggak usah sampai keluar biak, keluar Papua Biak. ini untuk berpendidikan, Iya. berwawasan. Sekarang ini teknologi sudah sangat-sangat maju. Di YouTube aja banyak kok. Sampai programming, saya baru sadar sampai di sana, baru lihat YouTube lah, ternyata di YouTube sudah ada programming yang Jadi ngajar. bisa belajar dari Iya. situ juga. Bisa belajar belajar dari dari YouTube situ. saya Malah lebih sebenarnya komplit. bisa. Tidak usah bayar kuliah, tidak usah, pokoknya biaya hidup di sana tidak usah. Yang penting satu, kemauan sih. Iya. Jadi keluar dari zona nyaman dengan kemauan, niat. Oke. Kalau Gaby Kalau saya sih lebih ke arah belajar banyak hal. belajar banyak hal. Iya. Mau itu tidak berfungsi sekarang atau nanti berfungsi nanti itu. Ya. Selama itu ilmu Iya, pelajarin aja. pelajari aja. Karena itu kan bagian dari kemajuan ini, dunia ini. Iya. Glenn, gimana Glenn? Kalau saya kurang lebih dari tadi sambil kata dari ini Daniel. Daniel, Mirip dengan Daniel. kemauan sama sadar. Sadar ya. Ya. Saya ada satu mungkin satu Quote. quotes orang di sana. Buka. Buka. Gimana? Tunjuk. Siapapun pemimpin kita, kalau kita tidak bergerak akan sama saja. Yes, seru ya teman-teman ya ngobrol-ngobrol sama mereka nih. Mereka selama ini yang ada di balik layar, tapi ternyata mereka juga punya pemikiran-pemikiran yang keren buat KGC dan juga buat Kota Biak. Mereka juga punya sharing-sharing tentang mereka juga keren. So, jangan lupa ditonton, abis ditonton di-share video ini karena pasti juga akan jadi pengetahuan dan informasi, bahkan jadi berkat buat siapapun yang nonton. Terus juga di-like, jangan di-dislike. Kan nggak ada alasan buat di-dislike. Harus di-like gitu ya. Terus kita juga punya IG kita, Instagram kita adalah kgc.rock.biak gitu ya, kgc.rock.biak. Itu kalian bisa DM di situ, bisa menceritakan juga hal yang sama atau kesaksian atau bagaimana lah menanggapi ini, atau ada masukan, ada usulan konten juga boleh. Lalu kita juga ada page FB, tolong di like ya. Kegiatan kita kemungkinan biasanya kita bagikan juga di situ. So thank you teman-teman yang sudah jadi narasumber. Gabriel, Gaby, Daniel, Dilan, sama Glenn. Buat ini juga Elisa ya. Baiklah ya. Ya. Balik Nanti kapan-kapan Elisa akan ada di rumahnya. Ya, kita akan jumpa lagi minggu depan. Oh ya, pengumuman terakhir, kita juga akan tayang setiap Rabu jam 7 malam. Kita udah pindah ke Rabu jam 7 malam. Lalu kita untuk area Biak ya, Biak Kabupaten Biak Numfor, kita GBI Rock Biak Mando, kita punya ibadah KGC anak muda dari SMP kelas 1 sampai yang sudah bekerja. Kita ada ibadah itu hari Minggu jam 11 siang di gereja GBI Rock Mando. Iya. Datang
Datang. Mesti datang. Datang. Biar seru ketemu teman kita juga. Temu Tuhan. Sip. Sip. Habis ini akan ada satu lagi pujian dari teman-teman KGC Musik, Praise and Worship. Silakan, Ge. Atur posisi dulu sana. Oke. Bye. See you. Bye, see you. God bless you. God bless you. Kami serukan namamu, ajaib Kau Tuhan. Kami masyurkan namamu, besar Engkau Tuhan. Ku bersyukur buat kasih setiamu yang tak pernah sekalipun berhenti untuk selamanya. Engkau Tuhan, ku bersuka karena